Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali berkumpul melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sebentar dalam suatu majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan fiqhun nikah yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan apa itu definisi nikah, kemudian juga tentang dalil-dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya pernikahan dan beberapa hikmah yang kita sebutkan berkaitan dengan pensyariatan pernikahan. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, kita bahas tentang yang kita belum baca, itu berkaitan dengan hikmah disyariatkannya pernikahan. Saya ringkas saja karena pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa hikmah. Di sini beliau mengatakan yang pertama adalah pernikahan itu akan menjaga kehormatan diri seorang. Kehormatan pernikahan itu akan menjaga kehormatan diri seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan manusia, di dalam dirinya itu ada insting yang namanya tabiat untuk suka terhadap lawan jenisnya. Jadi setiap manusia punya insting, punya keinginan untuk bisa berhubungan dengan lawan jenis. Hasrat tersebut atau tabiat tersebut, maka jalan syariat yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui pintu pernikahan. Karenanya kalau orang menikah, maka kehormatan dirinya akan terjaga. Kalau dia tidak menikah, maka dia bisa memenuhi hasrat tersebut melalui pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu di antara hikmah adanya syariat pernikahan, yaitu pernikahan akan mewujudkan ketenangan dan kesenangan di antara lelaki dan juga wanita. Artinya tujuan pernikahan itu kata Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan ketenangan dan untuk mendapatkan kesenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian istri-istri dari jenis diri kalian. Untuk apa kata Allah Subhanahu wa taala? Litaskunu ilaiha, agar kalian tentram, tenang di sisinya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kalian itu saling cinta atau saling kasih sayang, wa rahmah, dan saling rahmat. Inilah jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pernikahan apa tadi? Ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan didapatkan dalam pernikahan. Karena yang menjadi masalah kalau ada pernikahan yang mungkin sudah berjalan bertahun-tahun, ternyata di dalam pernikahan tersebut tidak didapati tujuan ini, maka ada masalah berarti pernikahan tersebut. Mungkin keluarga tersebut bisa introspeksi lagi, mungkin ada kesalahan dalam pernikahannya. Toh kalau memang dalam pernikahan tersebut mungkin sudah tidak bisa dilanjutkan, atau mungkin sudah saling benci, sudah tidak bisa islah, maka nanti ada namanya syariat, namanya perpisahan antara suami dan istri. Dan inilah di antara kesempurnaan Islam. Coba bayangkan kalau ada pernikahan, seorang lelaki dan wanita menikah, kemudian dalam pernikahan tersebut tidak ada kecintaan. Tidak ada kecintaan. Karena kecintaan ini tumbuhnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah akan menjadikan kalian saling berkasih sayang. Kalau ternyata dalam pernikahan tersebut tidak ada kasih sayang di antara suami dan istri, di antara kesempurnaan Islam kata para ulama, maka Allah pun syariatkan namanya adalah syariat
perceraian, entah itu talak, entah itu khulu, atau itu fasakh. Karena bagaimana mungkin coba kalau orang menikah kemudian diharamkan berpisah, coba bayangkan. Ternyata suami dan istri tidak bahagia, terus diharamkan perpisahan, harus pernikahan terus berlanjut sampai meninggal, coba bayangkan. Maka bahkan banyak namanya kezaliman. Mungkin ada suaminya mungkin selingkuh lagi, berzina lagi, istri juga demikian. Maka di sana ada namanya perceraian. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas berkaitan dengan hal tersebut. Intinya poin kedua yang saya ingin sampaikan di sini bahwasanya di antara hikmah pernikahan adalah mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga yaitu hifdzun nasab, yaitu menjaga nasab. Di antara hikmah pernikahan adalah menjaga nasab. Bayangkan kalau orang menikah, dia akan mendapatkan keturunan. Tidak adanya pernikahan maka bisa jadi tidak ada namanya keturunan. Maka nasab itu bisa terputus. Kemudian menjaga kelangsungan hidup keturunan manusia. Ini kelaziman. Jadi yang ketiga tadi menjaga nasab. Misalnya kita menikah, pasti kita punya anak insyaallah, maka anak itu akan melanjutkan nasab kita. Poin berikutnya yang keempat yaitu menjaga kelangsungan hidup. Bayangkan kalau di zaman kita ini orang tidak mau menikah dan tidak mau punya anak, maka habis generasi kita habis. Kemudian selanjutnya itu menjaga keluhuran akhlak agar tidak terjumus dalam jurang zina. Menjaga keluhuran akhlak agar tidak terjumus dalam jurang zina. Bayangkan kalau tidak ada pernikahan, maka tadi saya sebutkan di awal, maka orang akan memenuhi hasratnya yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dia, instingnya, dia akan lewati jalur-jalur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah yang disebutkan oleh muallif dalam kitab Fiqhul Muyassar berkaitan dengan hikmah dari ibadah pernikahan. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ingin dibahas pada hari ini yaitu berkaitan dengan hukum nikah sendiri, hukum pernikahan. Secara umum para ulama menjelaskan nikah itu hukumnya sunnah. Secara asal hukum pernikahan itu adalah sunnah. Namun nanti ada hukum turunannya. Bisa jadi seseorang itu dia terhukumi wajib, bisa jadi dia terhukumi sunnah, bisa jadi dia terhukumi makruh, bahkan sampai haram. Jadi asalnya itu sunnah, kemudian ada turunannya, dan ini setiap orang berbeda-beda. Mungkin saya berbeda dengan si A, si A juga berbeda dengan si B. Tergantung kondisinya. Ini yang menjelaskan tentang hukum dia menikah bagaimana. Apakah dia hukumnya wajib, apa hukumnya sunnah, apa hukumnya haram atau makruh dan yang lainnya. Di sini muallif mengatakan hukmun nikah yakhtalifu hukmun nikah min syakhsin al-akhar. Setiap orang itu berbeda-beda hukum nikah. Masing-masing orang berkaitan dengan pernikahan itu hukumnya berbeda-beda. Beliau mengatakan yang pertama, ada orang yang hukumnya wajib, dia wajib menikah. Kapan itu? Idza kana asy-syakhsu yakhafu ala nafsihi min al-wuqu'i fi zina. Kalau orang ini dia khawatir bahwasanya dirinya akan terjerumus dalam perzinahan. Wa kana qadiran ala takalifiz zawat wa nafaqatih. Dan orang ini pun punya kemampuan untuk tanggung jawab pernikahan dan bisa menafkahi. Lianna zawaj tariqu ifafihi wa saunihi anil wuqu' fil haram. Karena pernikahan itu bisa menjaga dirinya dari terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang haram. Fa in lam yastati fa alaihi bis-shaum. Kalau dia tidak bisa menikah, tidak mampu, maka bagi dia untuk berpuasa. Wal yasta'fif hatta yugniyahu Allahu min fadlih. Dan dia bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada dia. Ikhwani fid din, bisa kita simpulkan dari redaksi yang dituliskan oleh muallif di sini penulis bahwasanya ada seorang yang dia hukum nikah itu wajib bagi dia. Hukum nikah itu wajib bagi dia. Kapan orang ini dia wajib? Yang pertama itu tatkala dia punya kemampuan untuk menikah. Dia punya kemampuan untuk menikah. Artinya takalif nikah itu misalnya dia bisa kasih mahar, kemudian bisa mungkin bikin walimah kecil-kecilan. Dan kemampuan di sini saya ulang bukan kemapanan. Tidak mesti
orang mau nikah itu harus mapan dulu, enggak mesti. Bahkan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau menjelaskan, seorang yang penting dia punya mahar, bisa bayar mahar, bisa walimah mungkin kecil-kecilan, maka dia menikah. Dan dia punya kemampuan untuk bekerja, maka dia nikah. Urusan nanti makan setelah menikah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, betapa banyak orang yang dahulunya kaya, mungkin mampu, ketika menikah jatuh miskin. Sebaliknya, orang yang enggak punya apa-apa awal pernikahan, Allah kasih karunia sama dia. Akhirnya artinya hartanya bertambah. Dan ini kita rasakan, sebagian kita, mungkin dulu kita punya awal-awal nikah gajinya enggak besar lah, cukup untuk sendiri mungkin. Setelah menikah, tiba-tiba Allah tambah rezekinya, cukup berdua sama istri. Lahir anak pertama, Allah tambah lagi. Lahir anak kedua, Allah tambah lagi, dan seterusnya. Jadi ini semua mungkin masing-masing kita punya pengalaman seperti itu. Artinya ini saya menjelaskan bahwasanya ketika seorang dia mau menikah, bukan suatu syarat wajib bagi dia harus mapan, enggak wajib. Syaratnya itu dia harus punya, bisa bayar mahar, dan mahar pun bisa utang. Mahar bisa utang. Kemudian yang kedua, dia punya mungkin walimah lah, kecil-kecilan lah, untuk mensyiarkan pernikahannya tersebut. Ini orang yang wajib. Yang pertama, syaratnya dia mampu untuk menanggung beban-beban pernikahan. Yang kedua, dia takut dirinya terjatuh dalam perzinahan. Punya duit, kemudian dia takut jatuh dalam perzinahan, maka orang seperti ini dia hukumnya sudah wajib. Dia harus menikah menurut syariat Islam. Terus gimana kalau tidak punya duit, tidak punya beban, tidak bisa bayar mahar, belum bisa kerja atau yang lainnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaihi bis siyam atau bis saum. Maka jalan keluarnya itu dia berpuasa. Fa innalahu wija, kata Nabi, karena puasa itu bisa sebagai benteng bagi dia. Kita rasa kalau kita berpuasa kan kita lemas. Syahwat itu tidak bergejolak. Kata para ulama, puasa disebut sebagai benteng, itu seperti memang tameng. Misalnya kalau ada orang berperang, dia kemudian musuh memanah pakai panah-panahan, ketika tameng itu menangkis, berarti kan patah si anak panahnya. Demikian juga ketika seorang dia berpuasa, seakan-akan puasa ini, saum ini mematahkan syahwat seseorang, kasrus syahwat, kata para ulama. Maka jalan keluarnya kalau dia mungkin belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa sampai Allah Subhanahu wa taala berikan dia kemampuan. Dan kemampuan ini sekali lagi bukan kemapanan, bukan nunggu sampai punya rumah dulu, punya mobil dulu. Ya ini enggak mesti. Kemudian yang kedua, yaitu yang yakunu manduban masnunan. Itu seorang hukumnya dia nikah ini hukumnya sunnah. Kapan itu? Idza kana syakhsu dza syahwatin. Kalau orang ini sudah punya syahwat. Wa yamliku munatan nikah, dan dia punya duit buat nikah. Wala yakhafu ala nafsihi zina, tapi orang ini tidak khawatir terhadap dirinya jatuh dalam perbuatan zina. Jadi bedanya yang ini sama yang pertama tadi apa? Sama antara satu dan yang kedua, wajib sama sunnah. Yang membedakan yang sunnah ini dia tidak khawatir dirinya jatuh terhadap perbuatan zina. Mungkin misalnya orang ini mungkin hidup di lingkungan yang contohnya dia lagi di pesantren lah, misalnya mungkin dia lagi kuliah di Madinah atau seperti apa, dia sudah mampu, punya duit, punya syahwat juga, tapi dia tidak khawatir pada dirinya terjatuh dalam perbuatan zina. Artinya dia bukan sombong, dia masih merasa aman lah. Kalau bedanya dengan yang wajib tadi, dia sudah susah, sudah bahaya. Mungkin lingkungannya mendukung lingkungan perzinahan atau bagaimana, maka orang seperti ini wajib. Tapi kalau orang yang kedua, dia belum khawatir terjatuh dalam perzinahan, mungkin juga ilmunya mapan seperti apa, maka orang ini cuma hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Dalilnya li umumil ayatil wal ahadits al warida fil hathi ala zawat wa targhib fihi. Karena dalilnya sunnah. Kenapa? Karena banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya ada banyak anjuran untuk menikah. Seorang kalau dia sudah punya duit dan dia butuh untuk menikah, maka dia menikah, ini hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah takut, khawatir dirinya terjatuh dalam perbuatan zina, maka hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, yaitu seorang yang dia menikah hukumnya itu makruh. Hukumnya makruh. Bagaimana itu orang ini? Orang ini kata muallif, idza kana asy-syakhsu ghairu muhtaj ilaihi.
Orang ini dia nggak butuh nikah. Berarti dia mungkin ada contoh di sini, bi an kana inninan, seperti orang yang impoten. Impoten apa? Impoten. Au kabir, misalnya dia orang sudah tua, sudah sepuh mungkin bisa jadi. Au maridun la syahwata lahuma, atau orang yang sakit yang benar-benar enggak punya syahwat. Orang seperti ini kata para ulama, dia makruh untuk menikah. Tadi beliau menjelaskan innin itu apa? Alladzi la yaqdir ala ityanin nisa, itu orang yang enggak bisa berhubungan sama wanita, berarti impoten ya. Nah, orang-orang seperti ini hukumnya makruh untuk menikah. Namun makruh di sini kata para ulama dari sisi si perempuannya. Kenapa? Karena kalau dia menikah sama wanita menikah sama lelaki seperti ini, nanti dia terzalimi. Karena ada nafkah batin yang tidak bisa, nafkah lahir yang dia tidak bisa dapatkan kan. Namun kata para ulama, kalau si wanitanya ini ridho, dia mau menikah sama lelaki seperti ini yang mungkin sudah tua, mungkin tidak bisa mendatangi istrinya, tidak punya syahwat lagi, kata para ulama boleh. Hukumnya boleh. Yang penting istrinya itu ridho. Karena makruh di sini dijatuhkan kepada dari sisi istrinya. Kemudian selanjutnya di sini beliau tidak jelaskan hukum yang keempat, yaitu haram. Kapan seseorang itu bisa jadi dia haram untuk menikah? Kapan itu? Kata para ulama menjelaskan contohnya seperti seorang menikah dengan niat mentalak. Seorang dia nikah dengan niat mentalak. Hukumnya sah kata para ulama. Kalau dia nikah sah, tapi dia berdosa. Dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya seorang mungkin dia kerja di mana gitu, suatu daerah. Kemudian dia menikah dengan tujuan nanti saya talak setelah sebulan ini. Sudah ada niatnya di benaknya. Maka orang seperti ini hukumnya nikahnya sah, tapi hukumnya haram, dia berdosa. Coba bayangkan kalau keluarga kita digitukan. Para ulama menjelaskan, coba bayangkan kita punya saudara, punya tante atau punya keluarga lah. Kemudian ada orang mau menikah dengan niat seperti itu. Pasti kita tidak ridho. Dan wanita tersebut kalau tahu bahwasanya laki-laki tersebut menikahi dia hanya untuk diceraikan nantinya, maka pasti dia tidak bakalan mau. Maka pernikahan seperti ini kata para ulama hukumnya adalah haram. Allahu taala alam. Jadi saya ringkas, hukum asal pernikahan itu adalah sunnah. Cuman ada beberapa hukum turunan. Yang pertama adalah hukumnya wajib. Kalau seorang itu intinya dia sudah takut zina. Kalau dia enggak nikah-nikah dia bisa terjatuh dalam perbuatan zina. Yang kedua tadi sunnah, maksudnya apa? Dia punya kemampuan tapi dia belum khawatir dirinya terjatuh dalam perbuatan zina. Kemudian yang ketiga yaitu makruh. Kapan? Ketika seorang mungkin dia contohnya impoten, tidak punya syahwat lagi untuk mendatangi istrinya, atau mungkin sudah sepuh, sudah tua, maka orang ini hukumnya makruh. Namun kalau istrinya ridho, wanitanya ridho untuk dinikahi dengan keadaan seperti itu, maka boleh untuk dia menikah. Hukum makruh terangkat. Kemudian yang keempat hukumnya haram. Contohnya seperti seorang lelaki yang menikahi seorang wanita dengan niat untuk mentalaknya, maka ini hukumnya haram. Ikhwan fillah, jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan ikhtiyaruz zaujah. Itu pemilihan istri. Mungkin bapak-bapak sini sudah telat. Buat anak, nanti ajarin anak. Kita sudah pada nikah biasanya. Di sini beliau mengatakan yusannu nikahul mar'ati dzatid din. Yang pertama yaitu menikah, pilih wanita itu yang punya agama yang baik. Wal afaf, yang dia itu menjaga dirinya. Wal aslat tayyib, dia dari keturunan yang mulia. Wal hasab, dan dia juga punya kedudukan yang mulia. Jadi keturunan sama kedudukan beda ya. Bedanya apa Pak? Kalau keturunan mulia itu di luar prestasi dia. Jadi seperti bawaan lah. Bapaknya mungkin pejabat, dia ngikut. Tapi kalau zatul hasab punya kedudukan, ini benar-benar prestasi dia. Dia seorang wanita, dia punya prestasi mungkin hafal 30 juz. Nah ini namanya kedudukan yang tinggi. Jadi hasab kedudukan itu dari dia sendiri. Kalau keturunan yang mulia itu dari orang tuanya. Wal jamal, dan cantik tentunya.
Dalilnya apa? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tunkahul mar'atu lir arba'." Wanita itu biasanya dinikahi atas 4 hal. Atas 4 hal. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Yang kedua, lihasabiha, karena kedudukannya. Bisa jadi dia anaknya orang kaya, atau bisa jadi memang dia punya nasab, punya kedudukan tersendiri dari dianya sendiri. Kemudian yang ketiga, lijamaliha, atau kecantikannya. Ada 3. Pertama, hartanya, kedudukannya, kecantikannya. Kemudian yang terakhir Nabi mengatakan walidiniha. Dan juga terkadang wanita itu dinikahi karena agamanya. Kemudian Nabi mengatakan fadhfar bidzatid din. Dari keempat tadi, saya ulang apa tadi? Harta, kedudukan, kecantikan, dan agama. Kata Nabi, fadhfar bidzatid din, pilih yang agamanya. Pilih agamanya, pilih yang agamanya terbaik. Taribat yadak. Taribat yadak kalau kita artikan gampangannya, kau akan beruntung. Kau akan beruntung. Maka di sini beliau mengatakan fayah harus ada zatid din fil maqamil awal. Maka seorang kalau dia mau menikah dari 4 tadi kriteria yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya dia jadikan agama itu sebagai prioritas pertama, sebagai prioritas pertama. Wa yaj'al dzalika asasal ikhtiyar la ghairah, dan dia jadikan sebagai landasan utama, sama prioritas utama dari selainnya. Jadi misalnya kalau ada 4 wanita, yang satunya punya kedudukan, yang satunya cantik, yang satunya kaya, yang satunya beragama baik. Kalau disuruh milih dari 4 ini, alhamdulillah kalau bisa terkumpul dalam satu wanita, tapi jarang. Kalau disuruh 4 ini, Nabi kasih solusi, pilih yang paling baik agamanya. Ini kalau kita pengen dapat wasiat, kita sering biasanya kalau ada masalah kita nanya sama ustadz, sama kiai, ustadz, saya mau menikah begini. Ikut sarannya Nabi. Atau mungkin ada 4 pilihan, 5 pilihan. Saran Nabi, kata Nabi, pilih yang punya agama, yang agamanya baik. Taribat tiada, kata Nabi, maka kau akan beruntung. Karena kita lihat betapa banyak wanita, mungkin bisa jadi dia hartanya banyak, tapi dia agamanya buruk, artinya dia semena-mena sama suaminya. Dia tidak tanggung jawab hak suami, artinya dia tidak kerjakan. Sebaliknya mungkin ada yang punya kedudukan, malah bisa jadi nanti merendahkan suaminya. Mungkin dia dari anak kalangan orang kaya, kemudian bapaknya, mertuanya mungkin punya kedudukan, akhirnya nanti dia bisa jadi, tapi tidak semua. Jadi semena-mena. Kemudian cantik, saking cantiknya bisa jadi dia semena-mena juga. Dan dia tahu saya laku kok sama siapapun. Bisa jadi seperti itu. Maka kata Nabi, pilih yang agamanya yang terbaik. Kalau dia agamanya baik, maka otomatis nanti akhlaknya baik, dia akan bertanggung jawab, dia akan menikah seakan-akan dia meresapi bahwa dia sedang benar-benar sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, cuma yang jadi masalah, wanita solehah itu seperti apa? Wanita solehah seperti apa? Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tadi kan Nabi mengatakan fadhfar bidzatid din, pilih wanita yang agamanya bagus. Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan tentang wanita solehah, beliau membawakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34. Beliau mengatakan, atau beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas-shalihat qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita salehah menurut syariat Islam yaitu qanitat. Qanitat itu maknanya adalah khadiat, berarti dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya wanita ini tunduk dan patuh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kriteria pertama. Kemudian kriteria kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, hafizatun lil ghaib. Dia itu menjaga dirinya ketika tidak berada sama suaminya. Dia menjaga apa-apa yang harusnya dia jaga ketika dia tidak bersama suami. Misalnya begini, suaminya tahu, suaminya enggak suka kalau istrinya melakukan A. Maka ketika suaminya tidak ada, ini wanita ini tetap menjaga itu, dia tetap jaga hak-hak tersebut. Kalau di depan suaminya mungkin dia bisa menjaga.
Misalnya saya contohkan misalnya suaminya tidak suka kalau istrinya nonton film Korea. Misalnya suaminya tidak suka kalau istrinya nonton film Korea. Maka ketika suaminya kerja, maka wanita yang soleha, wanita ini tidak akan nonton film Korea. Artinya dia menjaga, dia patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala istrinya tidak suka kepada dirinya, maka dia ketika suaminya tidak ada, maka dia lakukan hal tersebut. Cuman yang jadi masalah, ini kedua kriteria tadi, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita simpulkan dia tunduk dan patuh kepada suaminya. Tapi yang jadi masalah kan kita belum nikah sama dia. Terus kita bagaimana bisa tahu kalau wanita ini akan demikian, akan menjadi wanita salehah? Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau jelaskan begini. Lihat keluarganya. Lihat keluarganya. Lihat ibunya, lihat bapaknya, lihat adiknya, lihat kakaknya, atau lihat orang sekeliling dia. Karena kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kenapa kita lihat keluarganya atau sekitarnya? Karena orang itu akan seperti lingkungannya. Karena seorang itu akan berakhlak seperti lingkungannya. Pasti itu kata beliau. Meskipun kalau tidak seperti lingkungannya, minimal mirip. Minimal mirip. Maka ini jalan keluar. Kalau kita ingin menikahi seorang, menikahi wanita, kita lihat bagaimana keluarganya. Misalnya kita lihat bapaknya akhlaknya seperti apa, ibunya seperti apa, kakaknya seperti apa, adiknya seperti apa. Inilah yang cerita kata Ibnu Utsaimin, kalau wanita ini ternyata dia waktu kecil atau hidupnya mungkin semasa hidup dia tidak hidup sama keluarganya, bisa jadi. Misalnya dia di pondok, berarti kan dia tidak sama orang tuanya, atau mungkin dia dititipkan di neneknya. Maka yang kita lihat siapa? Neneknya. Seperti apa kehidupan neneknya? Seperti itu. Ini clue yang dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Maka kalau kita ingin menikahi seorang, ya pertama boleh kita tanya sama teman-temannya, tapi kita lihat keluarganya. Yang lebih ini lagi kita tanya sama tetangga. Kita tanya sama tetangganya. Misalnya kita mau menikah sama si fulana, maka antum diam-diam nanya sama tetangganya, "Bu, ini keluarga ini seperti apa? Akhlaknya seperti apa? Mau amalannya seperti apa? Sering kerja bakti enggak? Sering ngutang apa enggak?" Tanya seperti itu. Kalau keluarganya terlihat baik, insya Allah ini wanita baik. Ini diantara cara agar bagaimana kita bisa mendapatkan wanita yang salehah. Yang kedua, tadi kita sebutkan yang pertama wanita yang harus kita pilih tadi apa? Yang salehah. Yang kedua beliau mengatakan di sini ikhtiyaruz zaujatil walud. Pilih wanita yang al-walud. Apa kemarin kita terjemahkan? Yang banyak anak apa? Subur. Sunnahnya yang kedua itu pilih wanita yang subur. Li hadithi Anas bin radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tazawwajul wadudul walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikahilah wanita yang al-wadud, yang punya kasih sayang cinta yang besar, dan al-walud yaitu wanita yang subur. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena saya akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Ini sunnah yang kedua, yaitu pilih wanita yang subur. Bagaimana cara melihat wanita subur? Kembali sama kayak tadi, lihat keluarganya. Bisa lihat ibunya, bisa lihat kakaknya, atau keluarganya lah, kerabat-kerabatnya. Kemudian yang ketiga, yusannu ikhtiyarul bikr. Saleha, subur. Yang ketiga, pilih yang gadis. Pilih yang gadis. Bikr itu gadis apa? Perawan. Ini sunnahnya demikian. Li hadithi Jabir radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi dalam hadis Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Jabir, "Fahala bikran tulaibuha wa tulaibuka?" Wahai Jabir, kenapa kau tidak menikahi wanita perawan sehingga kau bisa main sama dia dan juga bisa main sama engkau? Artinya saling bermain. Illa idza kanat hunaka maslahatun turajjihu nikah as-sayyib, kecuali kalau ada maslahat untuk menikahi janda. Jadi di sini dalam hadis tersebut dalilnya kenapa disunahkan menikah yang perawan. Ini Jabir radhiyallahu taala anhu, suatu kesempatan dia menikah sama seorang janda. Dia menikah sama seorang janda. Kemudian ketemu Nabi, Nabi tanya, "Wahai Jabir, kenapa kau enggak nikah sama yang perawan, yang gadis? Sehingga kau bisa bermain-main dengan dia dan dia juga bisa bermain-main sama engkau." Kata Jabir, "Ya Rasulullah, bapak saya baru meninggal dan saya punya saudari itu banyak.
Dalam riwayat 7 atau 9. Saya nggak pengen saya nikah nambahin urusan saya di situ. Berarti kan dia bawa gadis, jadi memberatkan dia mengurusin adik-adiknya dan juga istrinya. Maka Jabir pintar. Jabir pilih wanita janda. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya asalnya kalau seorang menikah hukumnya sunnah untuk dia mencari wanita yang perawan, yang gadis. Tapi kalau ada maslahat di balik itu seperti yang dilakukan seperti Jabir ini, maka tidak mengapa untuk dia menikah seorang janda. Mungkin bisa jadi dia ingin membantu atau yang lainnya, tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian di antara sunnah juga tidak disebutkan dalam buku ini, yaitu seperti Syekh Khoslan, beliau menjelaskan bahwasanya kalau bisa menikah yang ajnabi. Maksudnya adalah nikahi wanita yang bukan dari keluarga kerabat. Bukan dari wanita kerabat. Karena kita boleh menikahi sepupu, mungkin anaknya sepupu lah. Sepupu biasanya kan boleh. Kata Syekh Khoslan hafizahullah taala, ini dia mufti di Saudi yang sekarang tidak percaya. Beliau mengatakan kalau bisa jangan menikahi wanita kerabat, keluarga. Kenapa? Karena pernikahan itu tidak aman dari namanya ribut. Gak mungkin gak ada pernikahan yang tidak ribut. Pasti namanya adanya ribut. Dan kalau sudah ribut, kalau sudah tidak kuat satu sama lainnya, bisa jadi namanya perceraian. Kalau sudah perceraian, maka ini dikhawatirkan akan memutus silaturahmi. Misalnya seorang dinikah sama sepupunya, berarti kan anaknya omnya. Kalau sudah ribut, sudah cerai, itu bisa jadi bakalan putus tuh silaturahmi. Si om itu nggak mau hubungan lagi sama keponakannya ini, dan keponakan ini juga tidak mau berhubungan sama omnya. Maka kata beliau kalau bisa menikahi wanita ajnabi, yaitu wanita yang bukan dari kerabat keluarga, sehingga kalau ada permasalahan maka tidak akan memutuskan silaturahmi. Wallahu taala a'lam. Ikhwan fillah, tadi saya kelupaan berkaitan dengan kalau lelaki kan memilih wanita kan, memilih yang soleha, terus tadi yang subur, kemudian gadis, kemudian jangan yang keluarga. Ada dari sisi wanita juga, karena wanita itu kan hukum asalnya. Kalau lelaki memilih, kalau wanita bisa nolak. Kita juga yang kepedean sebagai laki-laki, kita milih-milih, ternyata ditolak. Jadi kata para ulama, lelaki itu bisa milih, tapi wanita juga bisa nolak. Namun ada petua dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan begini, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu." Wahai para orang tua atau para wali nikah, kalau sudah ada seorang lelaki datang kepada engkau, dan lelaki tersebut punya agama yang baik, punya akhlak yang baik, maka nikahkanlah lelaki tersebut. Illa taf'alu takun fitnah fil ard. Kalau kau tidak nikahkan anak lelaki tersebut kepada mungkin wanita-wanita yang kau jadi walinya, takun fitnatun fil ard, maka akan jadi fitnah di atas muka bumi ini. Wa fasadun fil ard, bahkan terjadi keburukan yang besar di atas muka bumi ini. Maka para ulama menjelaskan kriteria lelaki yang berhak diterima oleh seorang wanita, yaitu akhlaknya baik dan agamanya baik. Mirip-miriplah dengan yang sebelumnya. Kata para ulama, agamanya baik itu seperti misalnya akidahnya benar. Mungkin bukan orang-orang yang menyimpang. Maka tidak boleh kita menikahkan saudara-saudara kita yang perempuan dengan orang-orang musyrik misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tunkihul musyrikina hatta yu'minu." Jika engkau nikahi anak-anak perempuan kalian dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga misalnya kita jangan nikahkan anak-anak wanita kita dengan lelaki yang tidak sholat misalnya. Ini juga agamanya tidak baik. Jangan kita nikahkan anak wanita kita dengan lelaki yang tidak sholat. Contoh juga seperti jangan juga kita nikahkan anak-anak wanita kita dengan lelaki-lelaki yang bermudah-mudahan dengan lawan jenis. Ini dijelaskan oleh para ulama. Demikian juga jangan kita nikahkan anak-anak wanita kita dengan para lelaki yang berpenghasilan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarbulahmun nabata min suhtin illa kanatin nar aula bihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah daging yang tumbuh dari perkara-perkara yang haram kecuali dengan tersebut
lebih utama untuk dimasukkan ke neraka Jahannam. Artinya jangan sampai kita jeburkan anak wanita kita atau saudara wanita kita untuk dinikahi oleh orang-orang seperti itu. Jadi sekali lagi, sebagaimana lelaki bisa milih, maka wanita juga bisa menolak. Namun kalau sudah ada seorang lelaki, ini nasihat buat para wali, kalau seorang lelaki yang sudah datang agamanya bagus, akhlaknya bagus, sudah nikahin. Kenapa biasanya orang tolak? Karena belum mapan biasanya. Karena biasanya belum mapan. Kalau kata Nabi, kalau sudah terlihat ini orang akhlaknya bagus, sudah dipuji oleh mungkin keluarganya, tetangganya atau teman-temannya, kemudian agamanya baik, maka jangan ragu-ragu untuk dinikahi. Kalau tidak dinikahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjadi fitnah. Bayangkan kalau orang tua cuma menikahi anak wanitanya dengan orang-orang yang punya harta banyak, maka akan timbul fitnah. Orang-orang susah menikah, pernikahan akan kurang lah intinya. Kemudian terjadi fasadun fil ard, kerusakan di atas muka bumi ini. Kata para ulama, ini dampak dari kalau orang tidak menikah. Kalau dia menikah susah, tidak punya harta, maka nanti dampaknya dia akan berzina, akan terjadi perzinahan di mana. Maka ini tanbih buat para orang tua. Kalau ada punya anak wanita misalnya, kemudian ada seorang laki yang sudah datang minta untuk menikahi anaknya tersebut, ternyata orang ini agamanya bagus, akhlaknya bagus, meskipun belum mapan, ya sudah nikahkanlah. Insyaallah Allah akan memberi kemampuan buat mereka berdua. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi mengatakan, di antara orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kemampuan kepada dia, itu salah satunya kata Nabi, yaitu seorang yang dia menikah yuridul afaf, yang dia menikah untuk tujuan menjaga harga dirinya, untuk menjaga agar tidak terjatuh dalam perbuatan haram. Inilah ikhwan fillah jamaah, semoga dan rahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan juga jamaah sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kebodohan ana dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.